Jamaah Jumat Masjid At-Taqwa, Rawamangun, Jakarta Timur, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, banyak di antara kita yang pulang kampung. Ada yang pulang kampungnya dekat ke Jawa Barat, ada yang pulang kampungnya agak jauh sedikit, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada yang pulang kampungnya lebih jauh lagi, ke Bali, Kalimantan, Sumatera, Aceh, dan yang lainnya. Dan semua orang yang pulang kampung, meskipun dia dekat pulang kampungnya, meskipun sebentar pulang kampungnya, semuanya membawa bekal. Ada yang membawa bekal pakaian-pakaian yang serba mahal dan bagus. Ada yang membawa bekalnya makanan yang lezat. Ada yang membawa bekalnya uang yang banyak. Ada bekalnya uang 10 juta. Ada bekalnya uang 50 juta. Ada bekalnya uang 100 juta. Bahkan lebih dari itu. Padahal pulang kampungnya sebentar dan dekat. Ada yang pulang kampungnya cukup 1 hari, kembali lagi ke Jakarta. Ada yang pulang kampungnya 1 minggu, kembali lagi ke Jakarta. Ada yang pulang kampungnya 1 bulan, kembali lagi ke Jakarta, ke Depok, ke Bekasi, ke Bogor, ke Banten. Yang jelas, meskipun dekat, meskipun sebentar, mereka semuanya pulang kampungnya membawa bekal. Ini ada pulang kampung bukan 1 minggu. Ini ada pulang kampung bukan 1 bulan. Ini ada pulang kampung bukan 2 bulan, 3 bulan, tapi pulang kampung ini pulang untuk selama-lamanya. Pulang kampung ke negeri akhirat. Jikalau kita pulang kampung yang hanya 1 minggu, yang hanya 2 minggu, yang hanya 1 bulan, kita siapkan bekal yang banyak. Jelas pulang kampung untuk selama-lamanya. Jelas ini harus membawa bekal yang sangat banyak. Karena pulang kampung ini adalah kampung yang kekal, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Di ayat yang keempat surat Ad-Duha, Allah pun menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia hanya sebentar. Kehidupan akhirat, kehidupan yang langgeng, yang kekal, yang selama-lamanya. Dan semua kita akan ke sana. Akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah nyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
tidak mengenal status sosial, tidak mengenal apakah dia presiden akan mati. Sudah banyak presiden-presiden yang dipanggil Allah. Tidak mengenal apakah dia raja akan meninggal. Sudah banyak raja-raja dipanggil Allah. Tidak mengenal apakah dia menteri. Sudah begitu banyak menteri-menteri yang dipanggil Allah. Tidak mengenal apakah dia pejabat. Sudah begitu banyak pejabat-pejabat yang dipanggil Allah. Tidak mengenal apakah dia rakyat. Sudah begitu banyak rakyat yang dipanggil Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, akan meninggal, dipanggil Allah. Mungkin di tahun yang lalu ada ibu kita tidur di rumah kita, makan di rumah kita, senyum kepada kita. Tahun ini, hari ini, dia sudah tiada, dipanggil Allah, meninggal dunia, pulang untuk selama-lamanya. Mungkin ada ayah kita yang tahun lalu tersenyum dengan kita, yang tahun lalu makan bersama-sama dengan kita, yang tahun lalu ibadah Jumat di Masjid At-Taqwa bersama kita. Tahun ini, hari ini, ayah kita, ibu kita dipanggil Allah Azza wa Jalla, sudah pulang kampung untuk selama-lamanya. Mungkin ada teman kita, dulu dia sekolah bersama kita, kuliah bersama kita, bahkan kerja pun bareng dengan kita. Teman kita tahun lalu ngobrol dengan kita, teman kita tahun lalu tersenyum dengan kita. Tahun ini, hari ini, dia sudah tiada, pulang untuk selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan dipanggil Allah Azza wa Jalla. Yang jadi masalah, banyak yang takut pulang kampung yang ini. Banyak orang yang takut pulang kampung ke akhirat, karena ini pulang yang selama-lamanya. Ternyata ketakutannya disebabkan tidak siap membawa bekalnya. Bekal yang harus kita siapkan harus lebih banyak bekal di dunia ini. Dan bekal untuk pulang kampung yang selama-lamanya bukan bekal roti, makanan yang enak dan lezat, bukan. Bekal untuk akhirat nanti bukan uang kita yang triliunan ada di bank, bukan. Bekal untuk pulang kampung ke akhirat bukan bekal pakaian-pakaian yang mahal, bukan. Bekal untuk negeri akhirat bukan jabatan yang tinggi, bukan gelar yang tinggi dan banyak, bukan. Tapi bekal untuk pulang kampung nanti, bekalnya adalah amal soleh, bukan amal salah. Dan di antara bekal yang mesti kita siapkan, yang pertama, zikir. Zikir dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini pun bekal yang luar biasa. Bahkan Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan akhirnya sebelum meninggal dunia dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Zikir. Ada juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Nabi yang ringan di lisan, mudah diucapkan, berat dalam timbangan di yaumul mizan, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dua kalimat itu kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, bekal yang harus kita siapkan bisa menunaikan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ada sholat sunnah yang luar biasa, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar, sholat sebelum sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, Nabi menyatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Yang ketiga, bekal kita bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ini pun dijelaskan oleh baginda Rasul, salah satu keutamanya dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhadi. Bacalah Al-Quran. Baca, kata Nabi, Al-Quran yang ada di Masjid At-Taqwa baca, Al-Quran yang ada di rumah kita baca. Nabi menyatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguh nanti di yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat penolong bagi orang yang membacanya. Masya Allah. Jamaah Jumat yang berbahagia, masih banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan sebagai bekal nanti untuk negeri akhirat yang kekal dan abadi. Tidak mungkin semua kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita panjang dan memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beramal soleh sehingga bahagia dunia dan bahagia nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu